Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini, dalam pertemuan pertama ini, Pak Samsuri ini memberikan pelajaran PAI dengan judul Membangun Bangsa Melalui Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Anak-anakku sekalian, ini adalah gambar taat pada aturan. Yang tadi karena judulnya adalah taat kepada bangsa dan juga pada aturan. Gambar yang pertama ini adalah zebra cross, ya, tempatnya orang menyeberang. Ketika ada seseorang yang menyeberang di tempat zebra cross, maka bagi pengendara ya harus berhenti. Kemudian yang gambar yang kedua yang di bawah ini adalah taat kepada aturan pemerintah, yaitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, harus membawa SIM, mempunyai SIM, helm, dan kelengkapan sepeda motor atau mobil. Dan sekarang ditambah lagi dengan harus membawa masker. Ini merupakan sebuah aturan yang ditetapkan oleh negara dan kita harus dan wajib untuk taat kepada bangsa dan negara. Kemudian pengertian taat memiliki arti tunduk dan patuh, itu namanya taat. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sedangkan taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Dalam agama Islam, peraturan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh nabi atau oleh ulil amri. Ulil amri itu untuk mudahnya menerjemahkan adalah pemimpin, baik pemimpin pemerintahan atau pemimpin yang ada di sebuah kelompok, misalkan di sekolah dan seterusnya, atau yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an. Aturan yang dibuat, semua aturan tersebut dibuat untuk tujuan agar tercipta ketertiban dan ketentraman. Selain taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, selain itu Islam juga memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, untuk taat kepada RT, RW, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, dan sampai seterusnya, sampai ke tingkatan presiden kalau dalam negara. Atau misalkan dalam sekolah ada aturan yang harus dipenuhi dan harus yang ditaati, itu wajib. Misalkan di sekolah SMK itu bajunya itu harus dimasukkan. Kemudian rambutnya itu harus jangan gondrong atau tidak boleh gondrong, maka harus pendek, ya, maksimal itu adalah 2 cm. Itu adalah aturan dan itu wajib untuk ditaati oleh rakyatnya atau oleh siswanya. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis nanti di bawahnya tentang taat pada aturan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah beliau Nabi itu tidak berbicara menurut kemauan dan hawa nafsunya, akan tetapi beliau Nabi itu adalah berbicara sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, bay'ana Rasulullah SAW ala sami wa ta'ah fil mansyad wal makrah wa alla tunazi'al amra ahla.
kami berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjanji setia untuk mendengar dan taat, yaitu kepada pemerintah, yaitu otomatis kepada yang diatur oleh Rasulullah pada waktu zaman dahulu. Kalau sekarang itu adalah kepada pemerintah, baik ketika kami semangat maupun kami tidak, kami sukai aturan tersebut. Akan tetapi itu adalah jika aturan itu merupakan sebuah kebaikan dari pemerintah, apabila itu merupakan maslahah dan kebaikan dan tidak melanggar terhadap aturan agama, maka itu wajib untuk kita mentaati terhadap aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh, sekarang kemana-mana diwajibkan untuk memakai masker. Itu wajib hukumnya, karena itu adalah sudah merupakan perintah dari pemerintah. Dan itu tidak ada larangan dalam agama, karena tidak ada larangan sehingga tidak melanggar agama, sehingga wajib untuk mentaatinya. Dan kami larang untuk memberontak dari pemimpin yang sah. Maka siapapun itu haram hukumnya untuk memberontak terhadap pemimpin yang sah. Sekarang presiden sudah dipilih secara sah, gubernur sudah dipilih secara sah, bupati, wali kota sudah dipilih secara sah. Maka rakyat haram hukumnya untuk memberontak terhadap pemimpin yang sudah dipilih dengan secara sah. Ini adalah merupakan aturan dari Rasulullah SAW dan juga yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu berbunyi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yaitu pertama adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri, yaitu kepada pemerintah. Contoh taat pada aturan: 1. Selalu menjaga nama baik keluarga, itu kalau dalam lingkup keluarga. Mentaati aturan keluarga yang berlaku, selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, seperti yang Pak Samsuri terangkan tadi di atas. Apabila sekolah memberikan aturan harus ke sekolah pakai masker, maka wajib untuk pakai masker. Harus hari Senin seragamnya ini, maka harus ini, maka tidak boleh yang lainnya. Disiplin belajar, menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menghormati sesama warga masyarakat, adat patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, ketika kalian nanti bekerja di luar negeri, misalkan, maka Pak Samsuri berpesan, jaga nama baik bangsa dan negara Indonesia ini. Kemudian yang ke-9 adalah taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh negara. Apapun yang dikeluarkan oleh negara, selagi itu tidak maksiat, maka itu wajib untuk kita taati dan untuk kita lakukan. Manfaatnya apa pada aturan tersebut? Bisa mengendalikan diri, rendah hati, kasih sayang sesama, optimistis, akrab dengan lingkungan, menciptakan perdamaian, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian boleh untuk baca sendiri. Pengertian kompetensi dalam kebaikan. Kompetensi dalam kebaikan, anak-anakku sekalian, adalah melakukan persaingan atau berlomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Secara terminologis, amal soleh adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal soleh juga adalah perbuatan yang mendatangkan maslahah atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Anak-anakku sekalian, ini adalah merupakan fastabiqul khairat dalam Al-Quran dikatakan, yaitu kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam merebut pahala. Ini adalah merupakan amal soleh. Amal soleh tadi dikatakan adalah segala perbuatan yang tidak merusak. Dalam hadis Nabi dikatakan la dzarara wa la dzirara, tidak boleh merusak orang lain, tidak boleh merusak la dzarara, tidak boleh merusak diri sendiri, tidak boleh menghancurkan diri sendiri, dan juga wala dzirara,
dan juga tidak boleh merusak terhadap orang lain atau membahayakan orang lain. Seperti sekarang itu dalam masa pandemi COVID-19, kita diperintahkan oleh pemerintah untuk membawa masker, memakai masker, menjaga jarak, menghindari untuk salaman. Dan itu ya harus kita taati dan itu harus kita patuhi. Agar apa? Agar tidak merusak kepada kamu sendiri, Anda sendiri, atau orang lain. La dharara wa la dirara. Jangan sampai merusak kepada diri sendiri atau merusak kepada orang lain. Itu tidak boleh. Ini adalah merupakan kompetisi dalam kebaikan. Aktif berjamaah silakan, aktif berjamaah. Tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu tidak akan mengurangi terhadap pahala-pahala jamaah, pahala-pahala shaf, tidak. Karena itu adalah merupakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau misalkan tidak demikian, khawatir yang terjadi membahayakan kepada diri kamu dan juga membahayakan kepada orang lain. Dan juga silakan untuk dibaca lebih lanjut. Kemudian kriteria perbuatan baik atau amal soleh, adanya niat yang ikhlas, kemudian benar dalam melakukannya sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dan seterusnya, silakan kalian membaca, ya, silakan kalian membaca sendiri, anak-anakku, karena kalau misalkan nanti dibaca secara satu persatu maka durasi YouTube-nya, durasi videonya akan sangat panjang sekali. Kemudian adalah kerja keras, ya, kerja keras yang dikatakan sebagai etos kerja. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan prestasi kemuliaan, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalian sekarang waktunya belajar, ya, waktunya thalabul ilmi, maka harus bekerja keras untuk mencari ilmu. Bagaimana agar Anda bisa mendapatkan ilmu yang banyak beserta barokah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil-dalilnya untuk bekerja keras, bahwa bekerja keras itu semua ada dalilnya, ya, panduan dari Al-Qur'an, yaitu, ya, silakan kalian baca sendiri. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri. Kemudian ini adalah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan dari Miqdam, bahwa Rasulullah SAW tidaklah seseorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Perlu diketahui bahwa Nabi Dawud ini adalah nabi yang sangat kaya, Begitu juga beliau Nabi Dawud itu adalah seorang raja. Dan Nabi Sulaiman itu kekayaannya karena memang sebelumnya itu sudah menjadi kaya dari Nabi Dawud. Nabi Sulaiman itu adalah anaknya Nabi Dawud. Dan Nabi Dawud itu kerja sendiri dengan tangannya sendiri. Sedangkan kerja sendiri dengan tangannya sendiri, memakan makanan dari hasilnya sendiri, itu adalah lebih baik daripada yang tidak begitu. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Sikap yang mencerminkan perilaku bekerja keras, silakan Anda baca sendiri. Kemudian setelah itu selesai, ya, anak-anakku sekalian, silakan kalian simpulkan dalam sebuah buku, kemudian difoto dan atau di screenshot,
Dan jangan lupa wajib bagi kalian untuk subscribe terhadap video ini. Sekian, terima kasih dari Pak Samsuri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.